Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang mungkin pada pagi hari ini sama Allah diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, kajian terkait dengan risalah perempuan berkemajuan, yang tentunya itu menjadi harapan daripada Aisyah agar seluruh pimpinan beserta anggota Aisyah bisa menjadi perempuan berkemajuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum saya mulai, saya bacakan pantun dulu. Udara segar di pagi hari, angin berhembus merasuk di hati. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi. Sebagai manusia, kita wajib mengabdi pada Ilahi Rabbi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, risalah Islam berkemajuan telah memberikan kesadaran pada perempuan bahwa untuk berjuang mendapatkan tempat dan posisi yang setara dengan laki-laki itu adalah hak kita. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah mengajak umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya, yaitu takwa. Bertakwa adalah suatu proses perjuangan untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan niat ikhlas karena Allah. Bertakwa adalah aktualisasi diri dari iman. Jadi aktualisasi dari iman seseorang. Karena orang yang bertakwa itu pasti dia sudah tertanam iman di dalam hatinya. Mengapa aktualisasi takwa itu bukti keimanan seseorang? Karena iman itu merupakan dasar dari ajaran Islam. Iman merupakan dasar dari Islam berkemajuan. Dan tentunya sebagai perempuan yang berkemajuan identik dengan perempuan yang beriman dan bertakwa. Iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar amanah atau amanah yu'minu. Bentuk transitif dari amina ya'manu aminan. Aminan itu rasa aman dan damai. Amanan itu keadaan yang aman dan damai. Amanatan itu sesuatu yang mendasari rasa aman dan damai karena adanya kepercayaan atau trust. Dengan demikian, perempuan yang beriman adalah perempuan yang memiliki secara fungsional mewujudkan rasa dan keadaan aman dan damai, serta
mampu memegang amanah. Iman dengan sebenar-benarnya dibuktikan dengan konsekuensinya yang menjadi tuntunan atau tuntutan dari iman itu. Setidaknya ada 3 konsekuensi di dalam iman itu, yaitu setidaknya ada 3 konsekuensi dalam iman itu. Kalau kita merujuk pada himpunan Tusan Tarjih, maka 3 konsekuensi daripada iman itu, yang pertama adalah membenarkan dan yakin akan adanya Allah. Yang kedua, membenarkan dengan yakin adanya keesaan Allah, baik dalam perbuatannya menciptakan makhluk seluruhnya maupun menerima ibadat segenap makhluknya. Yang ketiga, membenarkan dan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat sempurnanya, suci dari segala kekurangannya, dan suci pula dari menyerupai segala yang baru atau makhluk ciptaannya. Iman seseorang tidak hanya berada dalam lisannya, namun mengakar di hatinya dan menghasilkan amal soleh. Sebagaimana konsep yang difahami Muhammadiyah yang selalu mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal. Iman menjadi dasar atau fondasi, sedangkan ilmu menjadi penerang dan diaktualisasikan dengan amal soleh, sesuai janji Allah dalam surat Yunus ayat 9 yang berbunyi, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihum rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihinul anharu fi jannatin naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iman sebagai keyakinan yang kuat dalam hati atas Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak, Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik Kerajaan Jagat Raya, Tuhan yang seluruh manusia beribadah kepadanya. Semuanya itu menjadi perwujudan dari tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Seperti di dalam surat Al-Fatihah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Demikianlah gambarannya iman itu, yang perwujudannya adalah tauhid rububiyah sebagai pemelihara, tauhid mulkiyah sebagai penguasa, dan tauhid uluhiyah sebagai Tuhan yang esa. Keimanan yang diwujudkan dalam tauhid transformatif dengan spirit al-maun terwujud dalam kepedulian sosial dengan gerakan pencerahan untuk membebaskan dari keterbelakangan, membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari kemiskinan, dan juga kejumutan. Jumud itu artinya adalah beragama yang dangkal. Jadi agamanya sebagai rutinitas, tidak bermakna sama sekali di dalam kehidupan pribadinya. Itu jumud. Jadi berkembang artinya beragama yang tidak berkembang, sehingga tidak ada perubahan perilaku, perubahan sikap,
dan sehari-harinya ada hanya seperti itu. Oleh karena itu, dalam membebaskan ini, maka Aisyah punya gerakan yang namanya gerakan pencerahan. Nah, setelah membebaskan maka akan dilanjutkan dengan memberdayakan umat, memberdayakan anggota melalui apa? Melalui pendidikan, melalui ilmu pengetahuan, sehingga menjadi percaya diri, sehingga akan tercapai yaitu program memajukan. Yang memajukan itu dia menjadi umat yang mandiri, berdaya, dan beraktualisasi diri dengan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini ada tertuang di dalam surat Al-Ma'un atau surat yang ke-107 ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan pada orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ia berbuat riya dan enggan memberikan pertolongan. Islam yang teraktualisasi. Jadi iman yang teraktualisasi dalam sikap takwa, yaitu sikap yang berusaha menjaga diri dari sebab-sebab yang bisa mendapatkan siksa Allah, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dengan ikhlas hanya mencari ridhonya, itulah sikap-sikap takwa. Al-Marwazi dalam tafsirnya menyatakan bahwa cara menjaga diri dari siksa dunia yaitu dengan dilakukan menguasai ilmu tentang sunnatullah, yaitu hukum alam yang telah ditetapkan Allah untuk mengatur dan mengelola alam ini. Dengan demikian, perempuan yang berkemajuan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah termasuk perempuan yang bertakwa. Tentunya kita juga ingin, artinya Aisyah ini harus punya keinginan untuk menjadi perempuan yang bertakwa dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan yang mencakup segala bidang kehidupan, teknologi yang membantu, mempermudah di dalam pelaksanaan aktivitas atau kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka orang yang bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kehidupan dunia dan tidak menimbulkan bencana tetapi membawa maslahat pada umat manusia, itulah orang yang bertakwa. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian ayat 177 dan surat Ali Imran 133-135. Yang intinya dari ketiga ayat ini atau dari dua surat ini, maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah: satu, tidak ragu terhadap isi Al-Quran dan yakin bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia. Dua, beriman pada hal-hal yang gaib, yaitu adanya surga, adanya neraka, adanya alam barzah, adanya Allah itu sendiri, adanya malaikat, adanya jin, adanya hari akhir atau
kiamat, kemudian adanya adab kubur, adanya padang mahsyar. Itu semua adalah hal-hal yang gaib yang perlu diyakini. Ciri yang ketiga orang bertakwa, menegakkan sholat, menjaga sholat dengan baik, baik dari mulai syaratnya, tata caranya, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah. Yang keempat, berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dan beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yakin akan adanya kehidupan akhirat, beriman kepada para nabi dan rasul, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, sanak saudara, anak yatim, musafir, peminta-minta, kemudian menunaikan zakat, memerdekakan hamba sahaya, terus memenuhi janji apabila berjanji, kemudian tadi memenuhi janji, kemudian orang yang sabar dalam kemelaratan atau kemiskinan dan pada masa peperangan, kemudian menahan marah serta memaafkan kesalahan orang lain, kemudian selalu berbuat baik, dan apabila ia berbuat keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohon ampun atas kesalahannya itu dan tidak akan mengulangi lagi. Demikianlah beberapa ciri orang yang bertakwa, yang tentunya sebagai perempuan berkemajuan harus berupaya untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan tersebut agar beruntung baik di dunia maupun di akhirat dan mendapat tempat yang penuh kenikmatan sesuai dengan janji Allah. Dan puasa di bulan Ramadan ini kenapa diwajibkan pada umat manusia yang beriman? Itu merupakan salah satu langkah atau proses melatih diri agar kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan harapan Allah, yaitu manusia yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.